Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Intervensi Psikologi dalam Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun mengenai kenakalan remaja pada pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alivia Ananda Ramadhani, mahasiswi S1 Fakultas Psikologi UPI dengan NIM 19240900103. Berikut presentasi yang akan saya bawakan. Pada saat ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hampir semua negara yang ada di dunia ini mengalami pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Penyebarannya yang cepat itu, pemerintah pun mengambil beberapa tindakan seperti menerapkan work from home atau WFH, social distancing, dan protokol kesehatan lainnya. Situasi pandemi COVID-19 memaksa sebagian besar masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Aktivitas belajar yang semula dilakukan di sekolah pun sudah selama setahun terakhir beralih dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan daring. Karena pandemi ini, para remaja tidak dapat menyalurkan aktivitas apa yang biasa ia lakukan, sehingga tidak jarang dari mereka untuk melakukan kenakalan remaja. Dari tadi kita membahas remaja, dan remaja. Apa sih remaja itu? Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Menurut Santrok, remaja dapat diartikan sebagai pengembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 tahun hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, 12-15 tahun merupakan masa remaja awal. Yang kedua, 15-18 tahun termasuk pada masa remaja pertengahan. Yang ketiga, 18-21 tahun termasuk pada masa remaja akhir. Angka tertinggi tindakan kejahatan terdapat pada rentang usia 15-19 tahun. Dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun. Adapun ciri-ciri perkembangan psikologis remaja adalah adanya emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, cepat depresi seperti sedih, kecewa, dan putus asa, dan kemudian melawan atau memberontak. Emosi tidak terkendali ini disebabkan oleh konflik peran yang sedang dialami remaja, dan juga dapat dikarenakan adanya pengaruh tuntutan orang tua dan masyarakat yang akhirnya mendorong remaja untuk menyesuaikan diri dengan situasi dirinya yang baru. Oleh karena itu, perkembangan psikologis ini ditentukan pada keadaan emosi remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency diterapkan pada remaja yang melanggar hukum atau terlibat dalam perilaku yang dianggap ilegal. Pelanggaran dapat berkisar dari membuang sampah sembarangan hingga pembunuhan. Nah, ada beberapa definisi kenakalan remaja yang dijelaskan oleh beberapa ahli psikologi. Antara lain, yang pertama ada menurut Kartini Kartono. Juvenile delinquency ialah kejahatan atau kenakalan
yang dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku. Yang kedua ada menurut Santrok, yaitu kenakalan remaja merupakan kumpulan berbagai perilaku kaum remaja yang mana tidak bisa diterima secara sosial dan mengakibatkan munculnya tindakan kriminal. Juvenile delinquency sebagai mencakup setiap perbuatan apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum. Yang keempat ada menurut M. Gold dan J. Petronio. Kenakalan remaja merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang belum memasuki usia dewasa, yang memang sengaja dilakukan untuk melanggar hukum, dan diketahui oleh orang tersebut pula. Jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum, maka dirinya dapat dikenai hukuman. Nah, yang terakhir itu kelima, menurut Conger dan Dusek. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh seseorang pada rentang usia 16 sampai dengan 18 tahun, yang mana perilakunya tersebut bisa dikenakan hukuman. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut Sunarwiyati, jika dilihat dari bentuknya, ada 3 bentuk kenakalan remaja yang dibagi berdasarkan 3 tingkatan. Yaitu yang pertama, kenakalan biasa. Nah, kenakalan biasa ini kayak seperti senang berkelahi, membolos sekolah, suka keluyuran, keluar rumah tanpa pamit. Nah, untuk yang kedua yaitu kenakalan yang menjurus pada kejahatan. Contohnya seperti mengendarai motor atau mobil tanpa adanya SIM, mencuri barang orang, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kenakalan khusus, seperti hubungan seks pranikah, pemerkosaan, judi, penyalahgunaan narkoba, dan obat-obat terlarang. Dan terdapat contoh bentuk kenakalan remaja pada masa pandemi COVID-19, antara lain, yang pertama, membuat kegaduhan dengan cara memainkan musik hingga pagi buta. Yang kedua, melakukan kerumunan. Yang ketiga, pesta minuman keras. Yang keempat, melakukan aksi balapan liar. Yang kelima, menggunakan dan mengedarkan narkoba. Yang keenam, pesta seks bebas. Yang ketujuh, kecanduan game online. Yang ke-8, menonton film porno. Yang ke-9, tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat keluar rumah. Kita bahas materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor kenakalan remaja. Nah, cukup banyak nih faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasannya. Yang faktor pertama yaitu faktor internal. Terdapat krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Nah, krisis identitas nih perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang B, kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa membedakan dan mempelajari tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan tersesat pada perilaku nakal. Begitupun dengan mereka yang telah mengetahui perbedaan tersebut tetapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai pengetahuannya. Faktor yang kedua nih yaitu faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik dan buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Menurut Dr. Kartini Kartono, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Antara lain, yang pertama, anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua. Yang kedua, kebutuhan fisik dan psikis anak-anak remaja yang tidak
terpenuhi serta keinginan dan harapan anak yang tidak bisa tersalurkan. Yang ketiga, anak tidak pernah mendapat latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik. Maka dari itu, perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Untuk faktor eksternal yang kedua, yaitu minimnya pemahaman tentang keagamaan. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil, sesuai dengan umurnya, karena anak yang baru dilahirkan belum mengerti mana batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu, pembinaan moral yang dimulai dari dalam keluarga melalui teladan beberapa hal yang positif. Latihan nasihat-nasihat yang dipandang baik sangat penting bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan. Faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Faktor eksternal yang keempat yaitu sekolah. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu belajar mengajar anak didik, yang dapat memberikan peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Selain itu, sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring, seperti pada masa COVID-19 sekarang, yang dapat membuat kesempatan siswa untuk melakukan hal yang negatif seperti menonton video porno atau menonton film-film vulgar lainnya karena tidak terlalu diawasi oleh guru maupun orang tuanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penanganan kenakalan remaja menurut psikologi. Dalam ilmu psikologi sendiri, mengatasi kenakalan remaja ada berbagai caranya, tergantung dari pribadi anaknya dan latar belakang masalahnya. Mengingat remaja memiliki cerita yang berbeda-beda setiap kali mereka menceritakan mengapa mereka menjadi nakal atau sering melanggar aturan tersebut. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tindakan pencegahan, pembetulan, dan penjagaan atau pemeliharaan. Kita masuk ke penanganan yang pertama, yaitu tindakan pencegahan atau preventif. Keresahan yang ditimbulkan oleh anak-anak remaja sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat, ditinjau dari segi penyebabnya. Masyarakat terlibat di dalamnya dan jika dilihat dari sisi lain, masyarakatlah yang memikul beban kerugiannya. Suatu hal yang layak jika di dalam menanggulangi kenakalan remaja, masyarakat juga bertanggung jawab secara moral. Keterlibatan masyarakat di dalam penanggulangi anak dapat berupa memberi nasihat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatan yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yaitu norma hukum, sosial, susila, dan agama. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu masyarakat harus berani melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya perbuatan delinkuensi sehingga dilakukan langkah-langkah prevensi secara menyeluruh. Sedangkan usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui yang pertama, menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etiket. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Yang kelima, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Yang keenam, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan
mengemukakan pendapat dan pendapat para remaja, memberikan pengarahan yang positif. Yang terakhir yaitu memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Kita masuk ke tindakan yang kedua yaitu tindakan reprensif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman. Dengan adanya sanksi tegas perilaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Tindakan hukuman bagi anak remaja delinkuensi antara lain berupa: yang pertama, menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya sehingga dianggap adil. Yang kedua, mengunggah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri. Yang ketiga, mengadakan pembinaan dan bimbingan berkala. Tindakan yang terakhir harus dilakukan ialah kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Tindakan kuratif bagi penyembuhan anak delinkuensi antara lain berupa: menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial, ekonomis, dan kultural. Yang kedua, melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan disiplin. Yang keempat, memanfaatkan waktu senggang dengan latihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi. Yang kelima, mendirikan klinik psikologis untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Dari pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja ini, perlu ditekankan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditunjukkan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi, dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berkepribadian kuat, sehat, jasmani, dan rohani, teguh dalam kepercayaan atau iman sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan tanah air. Terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kenakalan remaja tidak sepenuhnya terjadi karena faktor diri sendiri, melainkan faktor lingkungan dan keluarga dapat mempengaruhi kenakalan remaja pada masa pandemi COVID-19. Dengan perubahan kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti tidak mematuhi protokol kesehatan dan kurangnya orang tua dalam mengembangkan aspek kedekatan pada anaknya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai kenakalan remaja pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari intervensi psikologi dalam pendidikan. Dengan ini saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.